Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak doakan agar kalian selalu senantiasa dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa untuk senantiasa mencuci tangan dengan sabun. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke materi hari ini. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan tematik tema 4 berbagai pekerjaan, subtema yang kedua, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Pekerjaan di sekitar kita. Bacalah teks kisah pemuda jujur dan pedagang yang curang dalam bukumu tematik 4D halaman 38. Berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, siapa tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Yang kedua, apa yang menyebabkan saudagar kaya menjadi bangkrut? Yang ketiga, apakah yang menyebabkan pemuda tersebut menjadi saudagar kaya raya? Yang keempat, apa pelajaran yang bisa kamu ambil dari cerita tersebut? Tuliskan di bukumu. Kalau sudah, kita lanjut lagi ke teks selanjutnya, yaitu bertani dengan peralatan tradisional. Ini ada di halaman 40. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa sajakah peralatan tradisional yang digunakan oleh Pak Sena? Yang kedua, apa alasan Pak Sena tidak menggunakan alat pertanian modern? Yang ketiga, menurutmu, apa dampak dari penggunaan peralatan pertanian modern terhadap lingkungan? Yang keempat, jika kamu adalah seorang petani, alat apakah yang akan kamu pilih, tradisional modern, atau keduanya? Jelaskan. Yang kelima, menurutmu, apa saja perbedaan dan persamaan petani tradisional dan modern? Tulis pada diagram Venn berikut ini. Membandingkan jenis pekerjaan yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi. Pernahkah terbayang olehmu mengenai proses penyaluran padi dari petani hingga menjadi beras yang siap diolah menjadi nasi? Hasil panen padi diproses hingga menjadi beras. Biasanya, lokasi pengolahan padi menjadi beras tidak jauh dari lokasi pertanian. Beras kemudian dikirimkan ke agen beras. Agen beras kemudian menyalurkan beras ke pasar tradisional atau pertokoan. Para penjual beras harus menyimpan beras-beras tersebut dengan baik di tempat yang kering dan juga bersih, agar kualitasnya selalu terjaga. Konsumen kemudian membeli beras tersebut dan memasaknya hingga menjadi nasi. Nah, perhatikan skema penyaluran beras dari produsen hingga ke konsumen berikut ini. Padi ditanam dan diolah petani hingga menjadi beras. Berarti termasuk produsen ya. Gambar yang kedua, beras yang sudah dikemas dalam karung didistribusikan ke agen beras, termasuk distributor. Lalu selanjutnya, agen beras menjual beras ke pedagang beras, distributor juga. Yang keempat, pedagang beras menjual beras ke konsumen. Nah, ini juga termasuk distributor. Jadi gambar kedua, 3, dan 4 termasuk distributor. Dan gambar yang terakhir, konsumen membeli lalu mengolah beras menjadi nasi yang siap dikonsumsi. Nah, itu termasuk kegiatan konsumsi atau konsumen. Hasil dari jenis-jenis pekerjaan. Ternyata ada banyak sekali pekerjaan, begitupun dengan jenisnya. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu berupa barang yang merupakan kebutuhan masyarakat. Contohnya, juru masak, penjual makanan, petani, peternak, nelayan, dan lain-lain.
Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya, seorang guru, dokter, tukang cukur rambut, petugas kebersihan, petugas rumah sakit, dan lain-lain. Menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila dilambangkan oleh gambar rantai. Rantai tersebut tersusun dari mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai yang saling berkait melambangkan bahwa manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu agar menjadi kuat seperti rantai. Sila ini mengajak masyarakat untuk dapat memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat dan juga adab. Oleh karena itu, diperlukan sikap saling mencintai, tenggang rasa, dan saling menghormati antar sesama manusia. Selain itu, sila kedua Pancasila mempunyai makna yang pertama menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Yang ketiga, mengutamakan kebenaran dan juga keadilan. Wujud pengamalan sila kedua Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban manusia. Yang kedua, saling menyayangi sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa terhadap orang lain. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mengembangkan sikap saling menghormati serta dapat bekerja sama dengan orang lain. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Manakah gambar yang sesuai dengan makna sila kedua Pancasila? Ya, yang sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu gambar kedua dan juga gambar ketiga ya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kedua, menyelesaikan masalah tentang luas dan keliling persegi panjang. Nah, di gambar ada sebuah persegi panjang. Bisakah kalian menentukan mana yang panjang dan mana yang lebar? Ya, bagian lebar biasanya lebih pendek dari bagian panjangnya. Jadi kalian sudah bisa menentukan mana yang panjang, mana yang lebar. Untuk keliling persegi panjang, kita menggunakan rumus keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Untuk luas persegi panjang, kita gunakan luas panjang dikali lebar. Selanjutnya, kita akan membaca tematik 4D halaman 51, menjelaskan pentingnya pembatasan penggunaan sumber daya alam sebagai langkah pelestarian sumber daya alam. Selain kegiatan yang dilakukan oleh petani, kegiatan pengolahan sumber daya alam lain yang bermanfaat bagi masyarakat adalah kegiatan pembuatan kertas. Kertas terbuat dari batang kayu yang diproses dengan cara tertentu. Pekerjaan memproduksi kertas dilakukan di pabrik kertas. Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja di pabrik kertas amatlah penting, sebab tanpa adanya pekerja, pabrik tentunya tidak dapat beroperasi. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut. Kertas merupakan media yang sangat penting untuk membuat buku tulis, buku pelajaran, buku gambar, koran, majalah, kertas surat, dan juga amplop. Kertas adalah bagian dari keseharian masyarakat yang tidak bisa terlepaskan. Tahukah kamu bagaimana cara pembuatan kertas? Perhatikan proses pembuatan kertas berikut. Yang pertama, kayu dikupas dan dipotong hingga bagian kecil. Yang kedua, potongan kayu dicampur dengan bahan kimia hingga menjadi pulp atau bubur kertas. Yang ketiga, pulp atau bubur kertas dicampur dengan bahan pemutih. Yang keempat, pulp atau bubur kertas masuk ke dalam mesin pembuat kertas.
Yang kelima, kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan mesin pres. Yang keenam, kertas digilas hingga membentuk lembaran. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kertas yang sudah digulung akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku. Nah, jadi kalian sudah tahu ya bagaimana proses pembuatan kertas. Berdasarkan proses di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sumber daya alam apakah yang digunakan dalam pembuatan kertas? Yang kedua, apa yang terjadi jika penggunaan kertas dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Menurutmu, yang ketiga, apa yang harus dilakukan agar kertas dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tetap dapat diproduksi? Dan yang terakhir, berikan saran apa yang harus dilakukan agar penggunaan kertas tidak berlebihan dan juga untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, jawabannya bisa kalian tulis di buku tulismu.